Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada tiap-tiap diagram berikut, P dan Q merupakan dua titik pada garis. Nah, di sini saya punya dua buah diagram ya, Dek ya. Ini sudah saya pisah-pisahkan supaya kita bisa mengerjakan dengan lebih leluasa ya. Untuk soal yang pertama yang A, tentukan kemiringan setiap garis. Nah, jadi kemiringan itu kata lainnya adalah gradien. Nah, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya di soal nomor 1. Jadi gradien itu simbolnya adalah M. Nah, rumusnya gradien itu adalah M sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Nah, ini harus dihafalkan ya. Delta Y itu adalah Y2 dikurangi Y1. Lalu untuk delta X itu adalah X2 dikurangi X1. Nah, acuan kita di sini adalah titik P ya dan titik Q. Ya, Dek ya. Untuk titik P, ini koordinatnya adalah 1,1. Ya kan, X-nya 1, Y-nya 1. Lalu untuk titik Q, ini koordinatnya adalah 2,4. Nah, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti 1,1 itu adalah X1, Y1. Ya kan? Lalu 2,4 itu adalah X2, Y2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus gradien. Jadi, M ya itu sama dengan Y2 dikurang Y1. Langsung kita masukkan angkanya ya. Berarti 4 dikurang 1. Dibagi delta X, berarti X2 dikurang X1, 2 dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 2 dikurang 1 sama dengan 1, 3/1 sama dengan 3. Jadi, kalau ditanya berapa kemiringan garis ini, jawabannya adalah 3. Kita lanjutkan ke soal yang B. Pilihlah dua titik yang lain dan hitunglah kemiringannya. Apakah kemiringannya juga berubah? Kemudian mengapa? Oke, soal yang B ini jelas jawabannya adalah kemiringannya pasti tetap, ya tidak berubah. Nah, mengapa? Karena titik yang kita pilih itu masih berada dalam satu garis yang sama. Nah, logikanya kemiringannya juga pasti akan tetap, ya tidak mungkin berubah. Atau langsung aja kita akan coba ya. Jadi di sini kita memilih titik P dan titik R. Nah, titik R-nya ada di sini ya. Berarti nanti titik P ini titik yang pertama yang kita jadikan acuan, koordinatnya adalah 1,1. Kemudian untuk titik R, ini koordinatnya adalah 0,-2. Nah, berarti 1,1 ini tetap ya, Dek ya. X1, Y1. Lalu 0,-2 ini adalah X2, Y2. Nah, untuk gradiennya berarti nanti rumusnya adalah delta Y per delta X ya. Berarti min 2 dikurangi 1 dibagi 0 dikurangi 1. Ya, ini pasti hasilnya 3. Min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Nah, ini min 3 dibagi min 1 sama dengan 3. Berarti sama ya. Artinya kemiringannya tidak berubah. Ya, jadi kemiringannya tidak berubah. Nah, mengapa tidak berubah? Alasannya adalah titik P, Q, dan R ya, itu tetap berada dalam satu garis yang sama. Nah, saya tulis ini ya. Jadi titik P, Q, R ya, pokoknya titik berapapun yang ada dalam satu garis yang sama itu pasti kemiringannya tetap ya, atau di sini P, Q, R berada dalam satu garis yang bersama ya. Berada dalam atau berada pada satu garis yang sama. Nah, ini alasannya. PQR berada pada satu garis yang sama. Nah, maka kemiringannya tetap. Ya, paham ya, Dek ya? Oke, kita lanjutkan ke diagram yang kedua. Nah, ini soalnya sama ya. Kita diminta untuk menentukan kemiringan. Nah, kemiringan tadi gradien, rumusnya adalah M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, sekarang acuan kita itu adalah titik P. Nah, titik P sekarang ada di sini ya. Kemudian titik Q itu ada di sini. Kita tuliskan dulu koordinatnya. Untuk titik P,
koordinatnya adalah min 3,3 ya. Kemudian titik Q. Nah, ini koordinatnya adalah 1,1. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. M sama dengan delta Y per delta X, atau supaya mudah ini X1, Y1, lalu ini X2, Y2. Nah, ini adalah soal yang A ya. Oke, langsung kita masukkan, caranya sama persis dengan soal yang sebelumnya. Untuk delta Y berarti 1 dikurangi 3. Kemudian untuk delta X berarti 1 dikurangi min 3. Ya, berarti 1 dikurangi dalam kurung min 3. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. 1 dikurangi min 3 sama dengan 4. Ya kan? Minus ketemu minus jadinya plus. Berarti 1 plus 3 sama dengan 4. Nah, min 2 per 4 itu sama dengan min setengah. Nah, artinya kemiringan garis ini adalah min setengah. Untuk soal yang B, nah ini pilihlah 2 titik yang lain dan hitunglah kemiringannya. Oke, kita akan coba kembali. Nah, sekarang kita akan pilih titik yang ketiga, misalkan di sini ya. Nah, ini kan koordinatnya adalah berapa? 3,0 ya. Jadi ini P, kemudian ini Q, atau kita pilih titik R dan titik PQRS. Nah, kita pilih titik S di sini ya. Nah, ini P, ini Q. Sekarang ini R, yang ini S. Nah, coba kita tuliskan dulu koordinatnya. Untuk titik R berarti koordinatnya adalah 3,0. Lalu untuk titik S, ini koordinatnya adalah min 3,3. Min 3,3. Nah, kita akan menghitung gradien garis ini dengan acuan titik R dan titik S. Pasti nanti hasilnya sama. Ya deh ya, hasilnya pasti sama dengan min setengah. Jadi ini X1, Y1, kemudian yang ini adalah X2, Y2 ya. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ya, ini saya hapus dulu. Berarti nanti M itu sama dengan delta Y per delta X, berarti 3 dikurangi 0. Ya kan? 3 dikurangi 0 dibagi X2 dikurang X1. Nah, ini min 3 dikurangi 3. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Min 3 dikurangi 3 sama dengan min 6. Nah, 3 dibagi min 6 itu kan sama dengan min 3 per 6. Min 3 per 6 kalau kita sederhanakan sama dengan min setengah. Ya, sama ya. Nah, alasannya juga sama. Ya, mengapa? Mengapa kemiringannya tidak berubah? Atau saya tulis dulu ya. Jadi kemiringannya tidak berubah. Nah, alasannya adalah karena titik P, Q, R, S ya. Jadi titik P, Q, R, S berada pada satu garis yang sama. Nah, ini alasannya ya. Jadi selama P, Q, R, S berada pada satu garis yang sama, pasti nanti gradien yang kita hitung dengan mengacu ke titik-titik ini pasti hasilnya akan sama. Baik, semoga video ini bermanfaat, bisa dipahami dengan baik. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.